Ya, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau yang ciptakan aku. Aku berkomitmen menegaskan bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang layak dituhankan, diibadahi kecuali engkau. Engkau yang mencipta aku hambamu ya Allah. Ya, laisa kamitslihi syai', enggak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi dan enggak sama dengan perbandingan ini. Ya, ada seorang anak berbuat salah. Datang ke ibunya, salahnya banyak. Dan dia katakan, "Bu, saya mengaku salah, Bu. Minta maaf. Ya, sesalah-salahnya saya kan anak ibu juga. Bukankah ibu yang telah mengandung, menyayang-nyayangi saya dalam rahim?" Itu kalimat sentuhan pertama. Seorang ibu ketika menerima kalimat itu, ya, dia bisa menahan marahnya. Dia mendahulukan kasihnya, walaupun mungkin responnya nggak cepat. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda. Ya, justru Allah mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, masuklah dengan cara-cara yang lembut, gitu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita, mohon nih, lewat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi, nih, mohonlah kepada Allah dengan kalimat yang menyentuh. Ya, karena Allah itu maha latif, maha lembut, maha perasa, masuk dengan nilai rasa yang tinggi. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau yang merawatku, engkau Tuhan, engkau yang memberikan kecukupan dalam kehidupan, aku yang berkomitmen gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali engkau, engkau yang menciptakan aku hambamu ya Allah. Ya, Allahu Akbar. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen, aku ingin memperbaiki diri dan aku tetap dalam komitmen ala ahdika wa wa'dika. Aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya, ahdi itu jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ya an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita sudah berkomitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita, ya, pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, aku berkomitmen ya kepada perjanjianku untuk mentauhidkan Engkau. Aku bertobat, aku akan menjaga tauhid ini, mengesahkan Engkau, menjauhi syirik, ya, menuhankan hanya Engkau saja. Kemudian juga wa ala wa'dika, dan aku pun yakin dengan janjimu. Ini apa yang Allah janjikan kalau kita baca di hadis yang lain, di hadis Muslim, ya, di antaranya misalnya, ya, siapa yang man qala la ilaha illallah wa la yusyriku bihi syai'a atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, komitmen pada itu dia praktekkan, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak musyrik selama hidupnya, dia jaga dari syirik, dia tobati dirinya, jaga dari syirik, dia mengucapkan la ilaha illallah, mempraktekkan itu, menjaga syirik, dakhalal jannah, kalau wafat dia berpotensi masuk surga. Ya, dan itu janji Allah. Nah, seakan kita mengatakan, ya Allah, aku bertobat, aku hambamu, Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Ya, aku berjanji mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat. Dan aku pun ya Allah merasakan betapa Engkau menepati janjimu untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu dan menghindari perbuatan buruk yang Engkau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian semampu aku, ini indah nih. Nabi mengajarkan semampu aku. Ya, nah, memang ini bawaan manusia. Manusia nggak bisa sempurna. Ya, kadang-kadang sudah taubat, ada salah lagi, ya, dorong lagi pakai kalimat nih, dorong lagi sampai kemudian dia merasakan kenikmatan taubat. Ya. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, ini poinnya. Ya Allah, hamba menyadari hamba salah. Hamba ingin kembali kepadamu, memegang teguh komitmen kebaikan, menjaga itu sampai wafat sehingga mendapatkan janjimu. Ya, semampu hamba ya Allah. Namun hamba sadar, hamba punya kelemahan, seringkali dalam nafsu ini mendorong hamba berbuat maksiat. Maka hamba mohon perlindungan kepadamu dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Teman-teman, kalimat ini yang menjaga seseorang hamba yang sudah tobat untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya. Ya, jadi seringkali ada pertanyaannya, ya Ustadz, saya itu sudah tobat tapi kadang dikerjain lagi. Nah, ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah kita taubat, kita minta, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari potensi keburukan yang mungkin dikerjakan oleh diriku setelah taubat ini. Ya. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku abu itu a'tarifu, dan aku mengakui ya Allah betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini kalimat penyesalan. Jadi di sini tercampur semua kalimat pengakuan keesaan Allah,
Perjanjian untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, ya, menepati komitmen dengannya. Kemudian memohon kepada Allah setelah taubat dijauhkan dari potensi berulang kesalahan. Lalu ini poin nih, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita lalai mensyukurinya. Ya Allah, aku ini sadar Kau berikan banyak nikmat kepada aku, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat sehat. Kok bisa kesehatan yang Kau berikan kepada aku sebagai nikmat, aku konversi jadi maksiat? Bukannya dipakai untuk taat, kok dipakai untuk mencuri, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nipu, dipakai untuk celah orang. Mulut sehat orang baca Quran, kok ini digunakan untuk mencela orang? Tangan sehat orang gunakan untuk berbuat yang baik, memberi, mengerjakan yang baik-baik, kok digunakan untuk bikin hoax, untuk bikin status yang buruk, ya, untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Maka kita menyadari Allah, Kau mengakui nikmat-Mu kepada aku begitu banyak, ya. Kemudian wa abu laka bidzambi. Nah, ini poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui, ya Allah, aku belum mampu mengonversi nikmat tadi dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat, aku berbuat maksiat, aku sadar, ya Allah. Nah, ini petunjuk kalau mau tobat, sesali dengan penuh kesadaran, ingat maksiatnya. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih, gitu kan? Sehingga terasa bebannya itu keluar, hatinya jadi lapang. Orang kalau salah nangis itu nanti yang beban itu keluar lewat air mata, yang hati yang tadinya itu sempit jadi lapang. Ya, jadi lebih terbuka. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini. Nanti setelah itu, setelah sadar, nah jadi indah sekali. Setelah komitmen, sadar, pengakuan, penyesalan, keluar air mata, hati lapang, faghfirli. Baru saat hati lapang itu minta, ya Allah ampuni hamba. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh hamba berharap, bermohon kepadamu, bertumpu kepadamu, karena nggak akan mungkin ada yang mengampuni dosa hamba kecuali Engkau. La yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Indah sekali kalimat. Sampai sini teman-teman. Ya.